Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta Panglima TNI Yudo Margono. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-30. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta Panglima TNI Yudo Margono di Istana Wakil Presiden Medan Merdeka Selatan, Jakarta pada Selasa 4 Juli 2023. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait sikap pemerintah terhadap polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun di Jawa Barat dan progres pembebasan pilot Susi Air yang menjadi sandera kelompok kriminal bersenjata di Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Sementara Panglima TNI Yudo Margono juga menyampaikan terkait laporannya kepada Wakil Presiden tentang progres pembebasan sandera pilot Susi Air di Papua Pegunungan. Ia menerangkan bahwa saat ini proses dari negosiasi pembebasan sedang ditangani oleh penjabat Bupati Nduga, Edison Kwijangi. Namun Yudo pun juga menyampaikan bahwa di lapangan masih terdapat tantangan dalam menyiapkan pesawat yang dapat digunakan untuk menuju tempat negosiasi yang disepakati karena adanya kendala kepercayaan. Yudo juga menegaskan bahwa keselamatan pilot Susi Air maupun masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas sehingga negosiasi yang damai tetap akan dikedepankan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima jajaran Dokter Kepresidenan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Letjen TNI Dr. Albertus Budi Sulistia. Wapres memberikan apresiasi atas pengabdiannya terlebih saat masa pandemi COVID-19. Menurut Wapres, peranan para tenaga kesehatan sangat besar dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19 baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. Wapres menyampaikan harapannya kepada Dokter Kepresidenan RI agar terus solid dan tidak henti mengawal masyarakat di tanah air dalam meningkatkan kesehatan untuk menghasilkan generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Pengalaman COVID itu membuat kita sadar bahwasanya kita memang kurang siap untuk menghadapi sesuatu yang tiba-tiba datang. Oleh karena itu ke depan kita harus sudah pikir sehingga kita kemarin mengalami untuk kita melakukan gerakan cepat, melakukan melalui fokus mengenai anggaran maupun program-program sehingga semua itu betul-betul diprioritaskan untuk menghadapi COVID. 5 Juli 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan kunci pemberian Padma Mitra Award Forum Corporate Social Responsibility Indonesia di Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres mengapresiasi inisiatif kerjasama dan kolaborasi berbagai korporasi dan badan usaha untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya dalam rangka menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Upaya mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 atau 6 tahun lebih cepat dari konsensus global memang bukan perkara yang mudah. Waktu yang ada kurang dari 2 tahun. Untuk itu, perlu penguatan komitmen untuk terus memperbaiki implementasi program-program yang ada saat ini. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program ke depan. Berikut kutipan sambutan Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Rabu 5 Juli 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara silaturahmi bisnis internasional Makassar Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia atau ISMI Summit secara virtual. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan ada 3 program kunci kebijakan untuk pengembangan ekonomi syariah. Wapres menambahkan, menyadari kondisi ini, kebijakan pembangunan ekonomi syariah diarahkan pada kebijakan pengembangan ekosistem halal yang mengedepankan kualitas, kebijakan penguatan intermediasi pembiayaan, serta kebijakan penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Wapres menambahkan, selain 3 arahan kebijakan tersebut, pemanfaatan teknologi digital dan kerjasama berbagai pihak juga tak kalah penting untuk dioptimalkan. Menurut Wapres, ISMI juga dapat turut mengambil peran mengingat ISMI adalah wadah jihad pelaku ekonomi dan pengusaha muslim di tanah air yang harus mampu memaksimalkan kontribusi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka dunia. Para saudagar memiliki banyak akal untuk menjalankan bisnis, menghasilkan produk yang diminati publik dan memberi nilai tambah, melakukan penetrasi pasar, melintasi batas-batas daerah dan negara, dan memberikan layanan terbaik untuk mendapatkan loyalitas konsumennya. Sebagai saudagar muslim, tentu akal dan kepandaian dalam berbisnis perlu diimplementasikan dalam koridor nilai-nilai etika bisnis yang islami atau masyru'ah, atau yang kita kenal dengan konsep ekonomi syariah. Praktik ekonomi syariah bukan semata soal keagamaan, melainkan juga punya nilai bisnis yang rasional dan inklusif serta saling menguntungkan. Dan pada kenyataannya ekonomi dan keuangan syariah terus tumbuh baik di tingkat nasional maupun global. Secara domestik, perkembangan sektor unggulan rantai nilai halal yang mencakup sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fashion muslim, dan pariwisata ramah muslim menunjukkan tren pertumbuhan. Mulai triwulan 1 tahun 2022 meningkat hingga 5,5% year on year. Pada triwulan 3 2022 angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2021, yaitu sebesar 1,69% year on year. Meski demikian, pencapaian ekonomi syariah nasional saat ini belum optimal. Hal ini terutama ditandai dengan masih rendahnya pertumbuhan usaha syariah, masih kecilnya pangsa pembiayaan syariah, dan belum signifikannya tingkat literasi eksar syariah. Menyadari kondisi ini, kebijakan pengembangan ekonomi syariah diarahkan pada 3 program kunci. Pertama, kebijakan pengembangan ekosistem halal yang mengedepankan kualitas. Kedua, kebijakan penguatan intermediasi pembiayaan. Dan yang ketiga, kebijakan penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. 6 Juli 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas bertolak ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-30. Rombongan menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara. Lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Sumatera Selatan. Acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-30 bertempat di halaman kantor Bupati Banyuasin di Lingkar Sekojo nomor 1, Kedongdong Raya, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam sambutan puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30, Wapres menuturkan bahwa statistik PBB 2020 mencatat lebih dari 149 juta atau 22% balita di seluruh dunia mengalami stunting, di mana 6,3 juta balita stunting adalah balita Indonesia. Menurut UNICEF, stunting disebabkan anak kekurangan gizi,
dalam 2 tahun usianya. Ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan dan sanitasi yang buruk. Wapres menegaskan keluarga menjadi aktor kunci dalam mengatasi sebab-sebab stunting tersebut. Keluarga meski memiliki kesadaran untuk memprioritaskan pemenuhan asupan gizi dan pengasuhan anak secara layak, termasuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan. Masyarakat dan bangsa ini tergantung keluarga. Saya biasa kalau mau ceramah begitu. Keluarga itu adalah suratun musagharah minal mujtama'. Ini bahasa kiai lagi ini ya. Keluarga itu adalah miniatur gambar dari masyarakat. Miniatur, surah musagharah, gambar yang diperkecil dari masyarakat. Unit terkecil dari masyarakat. Kalau keluarga baik, masyarakat baik. Kalau keluarga hebat, masyarakat hebat. Karena itu kita harapkan keluarga Indonesia harus menjadi keluarga yang hebat. Dalam perayaan puncak peringatan Harganas ke-30 tahun 2023, Wakil Presiden Maruf Amin memberikan tanda jasa Satya Lancana Pembangunan dan Satya Lancana Wirakarya. Adapun Satya Lancana Pembangunan diberikan kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Sementara Satya Lancana Wirakarya diberikan kepada 32 penerima, salah satunya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Satya Lancana Pembangunan adalah tanda kehormatan yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia yang berjasa besar dalam lapangan pembangunan negara secara umum maupun pada bidang tertentu. Sementara Satya Lancana Wirakarya diberikan Presiden kepada setiap warga negara Indonesia yang telah memberikan dharma baktinya yang besar kepada negara hingga dapat dijadikan tauladan bagi orang lain. Pendengar, hari kedua kunjungan kerja ke Sumatera Selatan, Jumat 7 Juli 2023, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengunjungi kampus 3 pondok pesantren Mukimus Sunnah yang berada di Talang Bulu, Kabupaten Banyuasin. Di Ponpes yang didirikan oleh Kiai Haji M. Zen Zukri, murid dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasim Hasari ini, Wakil Presiden bersilaturahim dengan para kiai setempat. Ketika memberikan keterangan kepada awak media, Wapres menjelaskan bahwa pertemuan dengan para kiai tersebut membahas tentang tanggung jawab ulama. Pertama, tanggung jawab keagamaan. Karena di zaman modern ini banyak kecenderungan orang-orang meninggalkan agama. Selain itu, ungkap Wapres, ulama juga bertanggung jawab untuk menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang. Yang dicontohkan adalah saat ada isu yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah ucapan Nabi, padahal Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wapres menambahkan ulama juga bertanggung jawab menjaga umat dari cara berpikir yang sempit dan tekstual, tetapi juga tidak liberal. Tanggung jawab ulama yang kedua, Wapres mengungkapkan adalah tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Pertemuan dengan ulama itu membahas masalah-masalah yang lebih luas, yaitu tanggung jawab ulama. Ada 2 tanggung jawab ulama yang harus dilakukan. Pertama itu tanggung jawab keagamaan. Saya nyebutnya mas'uliyah diniyah, karena memang di zaman modern ini banyak kecenderungan orang sudah meninggalkan agama. Contoh misalnya orang, kita bisa weekend tidak pernah menyebut insya Allah. Nggak ada insya Allahnya, Allahnya nggak ada, hanya kitanya yang ada. Nah, kita ingin ini jangan sampai melupakan Allah sebagai bangsa yang bertuhan, berketuhanan yang Maha Esa itu, dan kemudian juga menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang. Seperti mungkin sekarang isu bahwa Quran adalah omongan Nabi, ucapan Nabi. Padahal Quran adalah qala Allah Ta'ala Allah, dan juga yang lain-lain, dan cara berpikir yang sempit tekstual, tapi juga yang jangan yang liberal, tapi yang moderat. Bagaimana kita membangun Islam moderat? Ini tanggung jawab ulama ya. Yang kedua itu tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan, karena ulama itu tanggung jawab kebangsaan itu melekat pada tanggung jawab ulama, karena ada prinsip yang kita anut bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Konsekuensinya ya kita harus punya tanggung jawab terhadap masalah bangsa ini. Siapapun yang berkuasa, siapapun yang menjadi memimpin bangsa ini, maka ulama harus bagian daripada yang harus menjaga negara.
Wakil Presiden Maruf Amin memberikan keterangan resmi terkait dengan beberapa isu di tanah air, salah satunya adalah terkait dengan kasus antraks. Menyikapi kemunculan antraks di Gunung Kidul, Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan bahwa untuk segera dilakukan isolasi kawasan dan orang yang diduga mengkonsumsi daging tersebut agar tidak terjadi penyebaran ke daerah lain. Selain isolasi kawasan, penanganan medis terhadap para korban juga harus segera dilakukan sehingga masyarakat dapat kembali sehat. Wapres meminta seluruh pihak terkait, diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan berbagai upaya yang terbaik agar kasus antraks di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat segera teratasi. Ya, yang pertama soal antraks, saya kira Menteri Pertanian sudah melakukan langkah. Oleh karena itu, kita harapkan bahwa supaya itu diisolasi, jangan sampai bisa merebak ke daerah lain. Yang kedua, supaya diatasi, supaya penyembuhan dilakukan di daerah yang sudah sekarang terkena. Itu saya minta juga instansi terkait, pertanian, tentu kesehatan dan yang lain-lain. Itu saya kira yang antraks tentu. Itu kita biasanya begitu, terus kita melakukan blocking ya supaya jangan kemana-mana dengan berbagai cara. Wakil Presiden Maruf Amin juga menanggapi terkait dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI menuntut dana desa sebesar 10% agar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat menolak dan menganjurkan dana desa berasal dari dana transfer daerah sebesar 20%. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan bahwa tuntutan itu merupakan aspirasi yang berkembang. Wapres mengharapkan aspirasi itu akan ditampung sebagai bagian dari pembahasan revisi Undang-Undang tentang Desa yang saat ini tengah diproses. Oleh sebab itu, Wapres meminta para aparat desa untuk menunggu keputusan akhir dan menurutnya sesuai hal yang wajar apabila muncul banyak pandangan dalam sebuah perubahan undang-undang. Tentang desa sedang dilakukan ada perubahan, ya, perbaikan undang-undang. Ya, kita harapkan nanti aspirasi ini bagian daripada yang menjadi bagian pembahasan. Ya, kita lihat saja nanti seperti apa kesepakatannya. Ya, karena memang tentu banyak pandangan ya seperti apa. Tapi perhatian pada masalah untuk aparat itu, desa itu sudah ada. Cuman caranya bagaimana, besarnya berapa, dari mana diambil, saya kira itu bagian nanti yang akan dibahas dalam perubahan Undang-Undang Desa. Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan bahwa kebocoran data merupakan isu global yang terjadi di banyak negara, bukan hanya Indonesia. Dalam merespon berulangnya kasus kebocoran data di Indonesia, ada 34 juta data paspor Indonesia yang diduga diperjualbelikan di situs online. Wapres mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan antisipasi atas terjadinya kebocoran data meski kenyataannya kasus ini terus berulang. Pemerintah akan menelusuri sumber kebocoran data paspor tersebut. Itu isu kebocoran data itu sebenarnya sudah menjadi isu global. Di mana-mana terjadi memang kebocoran. Nah, kita sebenarnya sudah melakukan antisipasi ya tentang masalah kebocoran itu. Karena itu kita akan coba nanti teliti ya di mana sebabnya itu. Tapi yang jelas bahwa kita harapkan semua instansi melakukan pengamanan kemungkinan terjadinya kebocoran itu. Itu saya kira kebijakan pemerintah sudah. Nah, karena itu ketika ada terjadi kebocoran akan kita telusuri di mana itu sumber kebocorannya itu. Saya kira itu.
Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 44 bakal caleg merupakan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah mengajukan permohonan pengunduran diri agar dapat mengikuti kontestasi dalam Pesta Demokrasi 2024. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan bahwa sepanjang tidak menyalahi aturan, hal ini bisa saja dilakukan. Di sisi lain, muncul kritikan masyarakat bahwa kepala dan wakil kepala daerah tersebut hanya menjadikan jabatan sebagai batu loncatan menuju Senayan. Wapres menilai hal yang terpenting adalah tidak ada aturan yang dilanggar. Wapres menyebut bahwa dengan kondisi kosongnya jabatan pemimpin daerah yang ditinggalkan berpotensi menimbulkan gangguan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan mengantisipasi dengan menyiapkan penjabat atau PJ kepala daerah di masa transisi. Kita berpikir tentu aturannya itu boleh apa tidak, saya kira sepanjang itu tidak ada larangan dan itu kan tidak ada masalah. Ya, bahwa ada kemudian curigaan, itu saya kira boleh saja. Tapi yang penting tidak melanggar aturannya. Yang kedua, kemungkinan nanti terjadi kekosongan, pemerintah sudah harus menyiapkan lebih awal untuk pejabatnya, untuk pejabat-pejabatnya, supaya pelayanan masyarakat tidak terganggu. Itu saya kira, itu akan diantisipasi. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragi Lestari, melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.